Apa kabar Anda pemirsa yang saat ini masih mengaku sebagai orang Indonesia, tapi ternyata di luar sana banyak orang bukan warga negara Indonesia, kok sepertinya lebih Indonesia dari orang Indonesia. Bukan saja soal apa aktivitas mereka, tapi bagaimana merah putih mereka lebih diaktualisasikan dalam kehidupan mereka. Nah, buat Rizky dan Mbak Anis, apa yang Anda lakukan berdua ketika sampai pada titik mungkin ya pernah merasa jenuh, kemudian pernah merasa cukup sampai di sini deh, biar orang lain yang lanjutin, tapi kemudian bangkit lagi. Nah, yang dilakukan apa kalau Rizky? Kalau jenuh itu manusiawi banget gitu, dan kita harus kita harus acknowledge kalau kita punya rasa stagnansi dan jenuh. Biasanya ya tadi pelampiasan saya selalu traveling, dan saya banyak berguru dengan banyak orang. Berguru itu nggak harus dengan orang-orang yang sangat berpengalaman, tapi juga bisa dari sekitar kita. Murid-murid adalah sumber inspirasi juga gitu. Nah, kalau Mbak Anis sebenarnya yang diperjuangkan dalam migran itu kan banyak sekali, Mbak. Tapi Anda memilih konsisten fokus pada apa sebenarnya? Ya, sebenarnya yang ingin didorong Migran Care itu kan memastikan setiap warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu dimanusiawikan. Hak-haknya dihormati, dilindungi, dipenuhi. Sehingga migrasi itu punya dampak kepada livelihood mereka ketika mereka pulang. Jadi itu yang memang ya itu perlu proses yang lama gitu. Tetapi paling tidak 20 tahun saya ada di isu ini, ada hal yang kita rasakan gitu ya. Ada hal-hal positif yang kita bisa lihat. Kemudian kalau dulu kita teriaknya setengah mati, tawanya baterainya diperbanyak gitu kalau ada kasus. Sekarang saya kira lebih cepat bagaimana pemerintah merespon isu itu. Kemudian buruh migran juga saya kira organisasi-organisasi mereka makin progresif di banyak negara gitu ya. Bagaimana mereka juga terorganisir, berjejaring dengan organisasi buruh migran dari banyak negara gitu. Itu juga saya kira salah satu kunci bagaimana buruh migran sendiri juga menjadi salah satu pilar penting untuk keluar dari masalah-masalah eksploitasi, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Iya, dan paling penting sebenarnya strategi perjuangannya ya. Betul. Kalau tiap zaman kan punya caranya sendiri ya. Nah, kalau sekarang Mbak Anis merasa terbantu nggak dengan yang era semakin terbuka, kemudian penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi? Sangat. Jadi dulu kan sangat sulit nangani kasus ya. Negara yang susah, daerah tertutup terpencil semua ya? Gitu, tertutup. Sekarang itu lewat Twitter bisa tersambung, lewat sosmed mudah, kemudian juga pengaduan online gitu ya. Jadi saya kira banyak hal yang sekarang lebih mudah gitu, sehingga nggak perlu lama untuk nangani masalah, apalagi yang misalnya sangat urgent ya, laporan ini disiksa di Arab misalnya, itu kita lebih cepat nangani kasusnya gitu. Jadi terbantu lah ya. Ya, tapi hati-hati juga ya, jangan sampai nanti pakai media sosial diharis azharkan ya. Ngomong-ngomong soal kekerasan terhadap migran misalnya, itu di negara mana yang angkanya yang masih cukup memprihatinkan? Kalau paling banyak belum bergeser 10 tahun terakhir ini memang satu Arab Saudi, dua Malaysia. Jadi dua negara itu berlomba-lomba memang bagaimana dalam violating melanggar HAM. Tidak hanya dari Indonesia tapi dari banyak negara yang selama ini jadi korban. Kenapa kok di dua negara itu yang sepertinya seperti jadi sinetron berseri gitu ya, panjang nggak habis-habis? Secara statistik memang banyak. Di Malaysia itu kita perkiraannya 2,5 juta buruh migran di sana. Di Arab Saudi 1,5 juta gitu. Jadi karena demokrasi ya, belum negara yang demokratis itu juga mempengaruhi bagaimana kebijakan mereka terhadap pekerja asing. Termasuk yang paling fundamental, buruh itu kan akses untuk berserikat ya. Ketika itu diberangus maka hampir bisa dipastikan hak-hak yang lain juga dilanggar gitu. Nah, di dua negara itu tidak ada jaminan untuk itu gitu. Negaranya masih kerajaan. Betul. Gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa intervensi negara orang, Mbak. Betul. Tetapi setidaknya kawan-kawan buruh migran kita bisa mulai mendorong ada libur gitu ya. Kemudian ada pembatasan jam kerja. Paling tidak kalau tidak bisa berorganisasi seperti teman-teman di Hong Kong, Taiwan, Korea, setidaknya bisa terhubung, bisa ada akses komunikasi. Beda ya sama di Hong Kong sama Taiwan ya. Saya banyak teman di Taiwan. Mereka malah komunitasnya kuat dan besar
besar gitu. Bahkan di kantor Presiden Taiwan yang baru sekarang membuka desk khusus ya, ada satu sub bidang baru yang dipimpin oleh orang Indonesia, diaspora kita di sana, dan ngurusin membantu Presiden untuk urusan migran gitu kan. Nah, baru dimulai ya. Mudah-mudahan positif. Tapi ada sesuatu yang agak-agak galau nih kalau lihat Rizky nih. Dulu dia sekolahnya hukum kan? Kamu ambil hukum apa? Hukum alam, hukum karma atau corporate business. Oh, corporate. Dan memang terakhir bekerja di bidang di law firm yang corporate firm yang fokusnya di bidang banking, finance, dan capital market. Senangnya di hukum? Enggak sih, justru apa ngambil itu dulu? Dulu ngambil itu karena saya suatu bentuk follow up rasa sakit hati aja waktu ujian nasional sebagai curhat nih. Curcol. Ya waktu itu kan di cewek KPK nggak bisa ngerespon ya waktu itu dan memang mungkin saya baru menyadari memang otoritasnya itu ada di pihak sekolah gitu. Betul. Ya ketika saya memilih pilihan pertama saya FAUI gitu saat itu dan saya berkuliah, ya saya menikmati dan banyak beberapa hal yang saya dapatin. Meskipun sekarang tidak linear dengan apa yang saya lakukan, tapi pengetahuan hukum itu sangat membantu saya, khususnya bagaimana bikin sebuah legal protection, sebuah organisasi yang baik, bagaimana menciptakan sebuah akuntabilitas organisasi non-profit yang bisa dipercaya banyak unsur masyarakat. Itu berguna juga sih dari bidang. Jadi ternyata masih baper juga ya. Kalau nggak baper nggak ngelakuin yang ini sekarang. Tetap ya. Tapi kalau lihat latar belakang masing-masing Anda berdua bisa kolaborasi dong. Oh iya, Tadi sudah backstage ngobrol. kita udah ngobrol. Sudah cerita tadi. Saya Ini udah beruntung. sama bajunya. Berarti kita bisa kolaborasi bertiga. Iya. Nanti. Oke, kita break lagi. Kita akan segera lanjutkan sesaat lagi. Tetap bareng saya di K-Show.